apa ini namanya Pak Ustadz? Kalau dari nama yayasan kami adalah Yayasan Parkolbuh Yatim Siswa. Nah, untuk siswanya sendiri ada berapa ratus Pak? Untuk di Madrasah Al-Amanah kurang lebih untuk tahun sekarang, tahun ajaran 2025 dari tahun 2026 ada 125. Nah, mulai berdirinya sejak kapan sih? Kalau untuk mulai berdiri yaitu pada tahun 2020 dan bertepatan di bulan April kita menerima lahan wakaf ini dari hibah atas nama Bapak Lodot almarhum, yaitu dari lingkungan warga masyarakat di Kampung Karangasem, Dusun Kaliaren. Ada berapa kelas Pak? Untuk sementara waktu ini kami hanya memiliki 2 ruangan Bapak, yaitu ruangan yang pertama di sini dan ruangan yang kedua di sana, dan itu pun difungsikan untuk kurang lebih hampir 7 kelas, dan setiap kelasnya kami beda-bedakan waktunya. Harusnya dari total murid 125 itu jumlah ruangan kelas minimal ada ruangan 4 kelas Pak, dan itu yang satu pun sebenarnya kami fungsikan untuk ruang guru, namun hanya keterbatasan kelas kami terpaksa ruangan guru itu kami fungsikan untuk belajar dan mengajar untuk anak-anak. Nah, untuk dari pembelajaran sendiri ini, apa saja yang dipelajari? Kalau yang dipelajari berdasarkan kurikulum yang kami terima dari Depak dan berdasarkan dari instruksi FKDT, bahwa kami ada 7 bidang materi, 1 fikih, Al-Quran, hadis, akidah, dan akhlak, serta bahasa Arab. Dan di samping itu ada program pembelajaran baca tulis Al-Quran. Nah, dalam jumlah siswa yang berapa tadi jumlahnya Pak? 125. 125 dengan kapasitas kelas 2 kelas ya Pak ya? Iya. Nah, memadai tidak sih dengan hal seperti itu Pak? Kalau menurut kami sangat jauh kurang maksimal Pak. Karena jujur ketika kami mencoba untuk mengkondisikan kurikulum yang kami arahkan kepada para siswa, kami terbentur dengan waktu. Sedangkan untuk mengejar anak-anak di jenjang per 1 semester, kami hanya memiliki ruang waktu sekitar 1 jam. Dan hal ini mengakibatkan kemunduran dalam penerimaan pembelajaran untuk anak-anak kami. Apa nih dampaknya nih? Dampaknya keluh kesah kami satu Pak, yaitu pertama tertinggalnya metode baca Quran kami yang mungkin kami pun harus mengikuti instruksi, mengikuti kurikulum yang ada. Dan pada akhirnya kami mengejar hal itu dengan terbatas waktunya yang tersisa, kurang lebihnya per hari hanya 10-20 menit. Sedangkan per kelas kami tidak bisa untuk mengcover waktu tersebut mengajarkan bidang itu kepada anak-anak. Nah, tapi untuk antusias masyarakat sendiri per tahunnya gimana nih untuk pendaftaran sendiri Pak? Kalau untuk antusias masyarakat selama kami mengolah selama 4 tahun ke depan ini ya, ke belakang maksud kami, alhamdulillah Pak, masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada kami. Hanya saja dari segi pembangunan prasarana tidaklah mungkin kami memberatkan masyarakat kami di lingkungan yang notabene kemungkinan besar masyarakat kami, mohon maaf sejauh ini masih berada di tengah-tengah batas ekonomi yang belum cukup baik. Nah, berarti untuk jumlah siswa yang 125 ini dengan kapasitas 2 ruangan ini sangat tidak memadai ya Pak ya? Nah, sangat jelas Pak, sangat kurang, bahkan mohon maaf di tahun kemarin saya sampai menangis Pak ya. Ada kelulusan kami, mohon maaf beberapa siswa yang masih kurang dalam pembelajaran Al-Quran karena dampak kurangnya jam belajar. Seharusnya memang target daripada operasional jam belajar 2 jam dalam per hari. Namun perlu Bapak lihat kondisi anak-anak kami masih menunggu giliran untuk belajar setiap harinya. Berarti ini giliran maksudnya Pak? Giliran Pak, jadi kami bagi-bagi karena faktor ruangan kelas yang sudah terpakai oleh kelas-kelas masing-masing yang sudah ditetapkan. Nah, untuk perharinya nih, 1 hari itu siswa itu berapa jam sih dikasih jadwalnya Pak? Kalau untuk per hari dengan adanya 7 sistem kelas yang kami alokasikan, berarti kami hanya memiliki 1 jam Pak untuk belajar untuk anak-anak kami. Dan saya rasa itu sangat jauh daripada, mohon maaf, maksimal untuk mendapatkan ruang ilmu kepada anak-anak kami. Idealnya berapa jam Pak? Idealnya kurang lebih 2 jam Pak kalau untuk belajar di madrasah. Nah, mungkin seperti apa sih harapan Bapak ini untuk pembangunan? Harapan kami yang pertama wabil khusus kepada pemerintah pusat, wabil khusus kepada Departemen Agama untuk memperhatikan madrasah kami yang selama ini kami berjuang Pak. Jujur saya hanya seorang pedagang es tebu Pak, tapi kami memiliki niat untuk bagaimana
menjalankan amanah ini, membangun madrasah ini, dan kami berharap kepada khusus Bapak Gubernur kami, Bapak Deddy Mulyadi, ikut serta, ikut andil untuk bagaimana memfasilitasi ruang kelas kami ini agar memiliki 4 ruangan kelas. Saya sebagai wali murid di sini amat sangat menyayangkan mungkin dengan jumlah siswa yang banyak, tapi kelas yang hanya dibatasi dengan sekat, otomatis ya kekurangan ya kebutuhan dalam kelasnya otomatis. Jadi menghambat mungkin dalam belajar mereka di madrasah. Jadi dampaknya dalam segi pembelajaran itu ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk idealnya berapa kelas kira-kira menurut ini? Mungkin idealnya mungkin bisa sampai 3 sampai 4 kelas. Mungkin diusahakan ya supaya efisiensi waktunya juga tidak mengganggu untuk kebutuhan mereka dalam belajar. Apa yang harapan Ibu untuk pemerintah setempat tentu saja? Mudah-mudahan bisa mengapresiasi keinginan dan kebutuhan Madrasah Al Amanah supaya lebih meningkat, lebih sukses dalam belajar, istilahnya untuk mengamalkan dari Bapak Ibu guru mungkin untuk ilmu mereka dalam menerima ilmu-ilmu yang mereka sampaikan untuk masa depan mereka juga di masa yang akan datang, di masa depan. Generasi ya Bu ya.